Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Nurul Alam TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja dan terhindar dari penyakit COVID-19. Jadi di video kali ini kita akan mengaji kitab Bulughul Maram, yang dimana kitab Bulughul Maram ini telah mencapai bab berwudu. Mari kita lanjutkan hadis ke 55. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-54. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaifin. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi SAW jika sedang berwudu beliau mengalirkan air pada kedua sikunya. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Jadi sahabat semua, apabila kita berwudu kita harus mengalirkan air sampai pada kedua siku ya. Jangan sampai lupa. Kemudian hadis ke-55. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Hadis ke-55 bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Jadi jangan sampai lupa ya. Ketika kita berwudu kita harus membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul doa lirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Dibaca sebelum mengusap wajah. Pokoknya ketika mengambil air ingin mengusap wajah maka kita harus bismillah dan niat berwudu. Itu wajib ya, jangan sampai kelupaan. Lanjut hadis ke-56. Wali Tirmizi an Sa'id bin Zaidin wa Abi Sa'idin nahwu qala Ahmadu la yasbutu fihi syai'un. Hadis ke-55, hadis ini yang serupa diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id. Kata Ahmad, tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai masalah ini. Lanjut hadis ke-57. Wa an Talhata bin Musarrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsaki akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaifin. Hadis ke-57 dari Talhah bin Musarrif dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW memisahkan antara berkumur-kumur dengan menghirup air melalui hidung, atau disebut juga al-istinsak. Kalau bahasa Arabnya berkumur itu madmadah, tapi kalau menghirup air melalui hidung bahasa Arabnya adalah istinsyak. Jadi ketika berwudu Nabi SAW selalu memisahkan antara berkumur-kumur dan juga menghirup air melalui hidung. Jadi Nabi SAW tidak membarengkan atau menggabungkan menghirup air dan berkumur-kumur. Nabi selalu memisahkan hal tersebut. Silahkan diikuti tata cara wudu Nabi. Lanjut sahabat Nurul Alam TV yang dimuliakan Allah. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i summa tamad mada sallallahu alaihi wasallam wastansara salasan yumadmidu wa yansuru minal kaffi allazi ya'khuzu minhu al-ma'a akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Bersumber dari
sahabat Ali radhiyallahu an tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkumur dan menghembuskan air dari hidung. Sebanyak 3 kali beliau berkumur dan menghembuskan air dari hidung dengan telapak tangan yang digunakan untuk mengambil airnya. Jadi Nabi berwudunya membarengkan antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu dari hadis Tolhah ya, sahabat Tolhah, tapi itu isnadnya doif ya, dengan sanad yang doif atau sanadnya lemah. Dan kalau yang hadis yang ke-58 ini bertentangan sekali ya. Hadis ke-57 bahwa dikisahkan Rasulullah itu memisahkan antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Tetapi di hadis ke-58 hadisnya berbunyi Rasulullah SAW itu menggabungkan berkumur dan menghirup air ke hidung. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis yang ke-58 ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi terserah kita nih mau menggabungkan antara berkumur dan menghirup air dari hidung ke hidung atau memisahkan, terserah kita ya, boleh diambil yang baiknya saja. Lanjut hadis ke-59. Wa an Abdullah bin Zaidin fi sifatil wudu'i summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastansyaqa min kafin wahidin yaf'alu zalika salasan muttafaqun alaih. Hadis ke-59 yang bersumber dari Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya lalu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dari satu telapak tangan. Hal itu beliau lakukan sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Jadi ketika Nabi berwudu, beliau mengambil air dengan satu telapak tangan dan kemudian Nabi berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Hal itu beliau lakukan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Paham? Jika tidak paham silahkan komentar saja di bawah ya. Lanjut hadis ke-60. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu zufri lam yusibhu al-ma'a faqala irji fa ahsin wudu'aka. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang telapak kakinya ada yang belum terkena air sebesar kuku ya. Nabi melihat orang yang mana telapak tangannya belum terkena air sebesar kuku ketika ia berwudu. Beliau lalu bersabda, kembalilah lalu sempurnakanlah wudumu. Jadi ini adalah hadis yang menerangkan tidak sahnya wudu orang yang tidak melakukannya dengan sempurna. Jadi diusahakan ya, ketika wudu itu harus sempurna. Air harus masuk ke dalam kulit ya. Air harus mengalir ke kulit, ke bagian-bagian yang wajib dibasuh. Misalnya tangan, kita wajib membasuh lengan kita sampai kedua siku, jangan sampai kurang dari 2 siku. Atau membasuh kaki tidak sampai mata kaki, atau membasuh kaki tetapi jempolnya belum dibasuh. Nah itu ya, tidak boleh. Kalian harus sempurna wudunya. Mari kita terapkan hadis yang ke-60 ini, bahwa tidak sah wudu orang yang tidak melakukannya dengan sempurna. Lanjut hadis ke-61. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaqtasilu bil bisai ila khamsati amdadin. Muttafaqun alaih.
Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW berwudu dengan menggunakan 1 mud air atau setara dengan 2 liter, dan beliau mandi dengan menggunakan 1 sok sekitar 4 mud sampai 5 mud air. Insya Allah nanti kita akan pisahkan penjelasan ini bagaimana cara wudu Nabi menggunakan mud. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dipelajari. Insya Allah kita akan mempelajari di hari Sabtu ataupun Minggu. Kalau saya lupa tolong ingatkan saya ya. Lanjut hadis terakhir dari bab berwudu, hadis ke-62. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigu alwudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirina. Hadis ke-62 yang bersumber dari Umar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian berwudu dengan sempurna kemudian ia membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul utusannya, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Jadi setelah kita berwudu kita harus membaca doa yang tadi ya, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah kita akan dibukakan 8 pintu surga, yang mana kita bisa masuk dari pintu mana saja yang kita sukai. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu berdoa setelah berwudu. At-Tirmizi kemudian menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina, yang artinya ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang bersuci. Jadi tolong dihafalkan doa setelah wudu ya. Niatnya juga jangan sampai lupa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, komentar, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk, mari kita sama-sama tembuskan channel ini sampai 13.000 subscriber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.